Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah sampaikan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, insyaallah kita akan melanjutkan dari pelajaran tafsir kita dari tafsir Jalalain, dan kita membahas tafsir juz amma. Sekarang kita sampai ke dalam surat Al-A'la. Surat Al-A'la urutan surat yang ke-87, termasuk dari surat-surat Makkiyah, berjumlah 19 ayat. Disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu sering membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah ketika sholat Jumat, ya, di rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-A'la, dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Hal ataka haditsul ghasyiyah, di dalam sholat Jumat dan sholat Aid, Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya disebutkan ketika hari Id itu bertepatan dengan hari Jumat, di sholat Idnya membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Kemudian ketika sholat Jumat juga beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah, ya. Begitu cintanya terhadap surat ini, ya. Baik. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita bahas tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Rabbmu yang maha tinggi. Nazzih rabbaka amma yaliqu bihi wasmu zaid, ya. Sucikan Rabbmu dari apa-apa yang tidak layak, ya, dengannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, Pak, untuk mensucikan Allah dari segala hal-hal yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang hendaknya kita ibadahi satu-satunya. Tidak boleh kita menyamakan selain Allah dengan Allah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah. Kita harus mensucikan Allah dari segala kekurangan. Allah itu maha tinggi. Tinggi sifatnya, kesempurnaannya. Semua makhluknya itu ada di dalam penguasaan Allah. Allah maha tinggi. Tinggi kedudukannya, tinggi zatnya, ya. Dan tinggi maha tinggi, maha sempurna, ya. Maka hendaknya kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam, ya, kekurangan, ya. Ya, dari segala macam sekutu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Tidak boleh kita menyekutukan Allah. Kita harus mensucikan Allah dari segala sesembahan selain Allah. Allahus samad, Allah itu tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah tuh nggak punya anak dan Allah juga tidak diperanakan. Allah tuh nggak punya ibu, nggak punya bapak. Kita harus mensucikan Allah dari segala macam hal-hal yang seperti itu. Sebagaimana yang disangkakan, ya, yang dikatakan oleh orang-orang kafir, ya, bahwasanya Allah itu, ya, Tuhan Bapa, ada lagi Tuhan anak, Tuhan ibu, ya. La haula wala quwata illa billah, ya. Kata Allah, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Rabbmu yang maha tinggi.
alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan lalu menyempurnakannya. Makhluqahu ja'alahu mutanasibal adza ghaira mutafawit. Allah yang telah menciptakan makhluknya, menjadikannya seimbang, ya, bagian-bagiannya seimbang, ya, tidak ada yang berbeda-beda, ya. Allah jadikan semua makhluknya sempurna, seimbang, ya. Alladzi khalaqa fasawwa, dialah Allah yang telah menciptakan dan lalu menyempurnakannya. Kita perhatikan ciptaan Allah, Masya Allah, ya, sempurna, luar biasa. Kita lihat hewan, tumbuhan, bahkan di dalam diri kita sendiri aja, Pak, ya, sempurna, luar biasa. Ya. Kemudian kata Allah, walladzi qaddara fahada, dan yang telah menetapkan kadar lalu memberikan petunjuk. Ya, Allah menentukan kadar, ya, masya, ya, apa yang Allah kehendaki, fahada, kemudian Allah memberikan petunjuk baginya, ilama, ya, ilama qaddarahu min khairin wa syarihin, kepada apa-apa yang Allah takdirkan dari kebaikan dan keburukan. Dia Allah kepada hamba-hambanya, terhadap penciptaannya, Allah telah menetapkan takdirnya, dan Allah juga telah memberikan petunjuk kepada semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hewan, dan Allah berikan kepada hewan insting, petunjuk bagaimana cara mencari makanan, bagaimana hewan jantan itu, ya, suka terhadap hewan betina. Itu semuanya yang memberikan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang bayi yang baru lahir 1 hari, Allah berikan petunjuk kepada bayi tersebut, ya kan, ketika dia menyusu kepada ibunya, tahu-tahu bisa menyusu, ya kan, kalau ada, ya, puting ibunya langsung disedot. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya, ya, dan semua ciptaannya. Allah yang mentakdirkan dari kebaikan dan keburukan. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya pasti ada hikmahnya. Walladzi akhrajal mar'a, dan dialah Allah yang telah mengeluarkan di sini maksudnya menumbuhkan rerumputan, ya, ambatatil ashba, ya, menumbuhkan rerumputan, faja'alahu ghusaan ahwa, lalu menjadikannya ba'dal khudrati, setelah rumput itu hijau, ghusaan itu artinya jafan hasyiman, kering. Ahwa itu artinya aswada, ya, bisan, ya, hitam, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menumbuhkan rerumputan, kemudian menjadikannya setelah rumput itu hijau menjadi kering, kemudian menjadi hitam. Dan itulah Allah permisalkan dengan kehidupan dunia ini, Pak, ya. Dunia ini tuh seperti itu, ya. Dilihatnya hijau,
menyenangkan, padahal semuanya hanya fata morgana. Dunia ini akan selesai, akan kita tinggalkan. Jangan sampai kita tergoda dengan kehidupan dunia ini. Ya. Allah permisalkan seperti ya rumput yang hijau akhirnya menjadi kering, hitam, itulah seperti itu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatad dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum ya bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwasanya dunia ini adalah lahun. Iya. Ya, permainan, senda gurau, itu dunia. Orang saling berbangga-banggaan dengan harta dunia, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Kamatsali ghaitsnya, sebagaimana ketika hujan turun menumbuhkan tanaman, kemudian tanaman itu menjadi kuning, akhirnya kering, hancur. Itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah memperumpamakan dunia itu seperti itu. Dunia itu senda gurau, permainan, orang bangga-bangga dengan harta, dengan anak, dengan ya sebagaimana tanaman ketika hijau ya suatu saat akan kering, kemudian akan hancur. Itulah dunia ini. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sanuqri'uka fala tansa. Kami bacakan kepadamu yaitu Al-Qur'an, fala tansa, maka ya Allah tidak menjadikan Nabi itu lupa, ma taqrahu, apa-apa yang dibaca, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi Nabi SAW itu ya dibacakan kepadanya Al-Quran, dan Allah jadikan Nabi itu nggak akan lupa kecuali apa yang Allah kehendaki. Antansahu binaskhin tilawatihi wa hukmihi wa kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bil qiraati ma'a qiraati Jibril khawfin nisyan faka'annahu qila lahu la ta'jal biha innaka la tansa fala tuz'ib nafsaka bil jahri biha. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan Nabi Muhammad itu lupa terhadap Al-Qur'an. Makanya disebutkan di sini di tafsirnya ya, kecuali apa yang Allah kehendakin. Apa yang Allah kehendaki lupa dari binaskhi tilawatihi. Ya, kecuali bacaan Al-Qur'an itu memang sudah dinasakh. Dinasakh itu dihapus, Pak. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada namanya nasikh wa mansuh ya. Kalau nasih itu yang menghapus, mansuh itu yang dihapus. Ada ayat-ayat hukum-hukum dalam Al-Qur'an yang hukumnya itu sudah tidak berlaku, dihapus dengan ayat yang lain ya. Karena itu menjelaskan misal di zamannya Nabi siapa ada syariat seperti ini, kemudian Allah hapus syariat itu dengan ayat yang baru seperti itu ya. Wa hukmihi, ya dari hukum-hukumnya, karena dahulu Nabi SAW yajharu bil qiraati ma qiraati Jibril. Dahulu Nabi Muhammad SAW itu ketika baca Al-Quran itu suaranya lantang dijaharkan ya, bersama dengan qiraahnya malaikat Jibril. Khaufin nisyan, kenapa? Takut lupa ya. Jadi Nabi itu mulutnya juga bacanya kenceng seperti bacaannya ngikutin bacaannya malaikat Jibril. Kenapa? Karena takut lupa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tuh dalam surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kata Allah, jangan engkau menggerak-gerakkan ya kan bibirmu ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'an. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang mengumpulkan Al-Qur'an di dalam dadamu ya. Jadi ya, kata Allah, gak usah gerak-gerakan kayak gitu ya. Karena yang menjadikan Nabi itu hafal Al-Qur'an dengan bacaan sesuai tajwidnya itu adalah
Allah Subhanahu wa taala. Fa ka'annahu qila lahu la ta'jal, ya. Seakan-akan dikatakan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, jangan engkau terburu-buru, ya, ya, menjadikan dengannya, ya, tadi menggerak-gerakkan bibirnya seperti malaikat Jibril baca Quran, ya. Innaka la tansa fala tatub nafsaka bil jahri, ya. Sungguhnya engkau tidak akan lupa, ya, membaca Al-Qur'an, ya. Tidak akan lupa dengan hafalan Al-Qur'annya. Taib. Beda dengan kita, Pak, ya. Kalau kita yang menghafal Al-Qur'an, iya. Iya, memang harus digerakkan kalau kita, Pak, ya. Kita ngafal setengah mati juga belum tentu ini, ya. Beda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah yang menjadikannya dia Shallallahu Alaihi Wasallam hafal Al-Quran. Kemudian kata Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa-apa yang jahar dan yang kelihatan dan yang tersembunyi, minal qauli wal fi'li, dari perkataan dan perbuatan, ya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, di hadapan Allah tidak ada yang sembunyi. Allah tahu semuanya, ya. Allah itu maha mengetahui, al-alim. Allah itu maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguhnya Allah itu mengetahui perkara yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami mudahkan untukmu wahai Muhammad jalan-jalan kemudahan, lisyari'ati sahlatin wahyal Islam, ya. Allah mudahkan syariat kita, syariat agama Islam itu mudah, kata Allah. Gak ada di dalam syariat kita, di dalam agama kita, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang susah, itu gak ada. Agama Islam itu mudah, ya. Kata Allah, agama Islam itu mudah. Gak ada di dalam agama Islam yang sulit, gak ada. Mudah. Inna dina yusrun, kata Nabi. Sungguhnya agama itu mudah. La yusaddu ahadun illa ghalabah. Tidak ada orang yang membuatnya susah kecuali dia akan musnah, akan hilang. Gak ada, ya. Agama itu yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, ya. Allah itu menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Agama ini udah, apa yang susah? Gak ada yang susah. Agama kita gak ada yang susah, Pak. Udah dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Salat hanya 5 kali dalam sehari, gak susah, ya. Bayar zakat juga hanya 2,5%. Gak ada bayar zakat 50%. Gak ada, nyari duit susah, disuruh bayar zakat 50%. Ngojek dapatnya 100.000 misalnya, suruh bayar zakat, gak ada. Bayarnya 2,50%, itu pun bagi orang kaya. Kalau orang miskin bukan bayar zakat, malah dapat zakat. Mudah agama ini. Orang nggak kuat berangkat haji, nggak kuat, nggak diwajibkan, ya. Kalau nggak kuat, ya sudah. Sepertinya agama kita mudah, semuanya mudah, tidak ada yang sulit. Kemudian kata Allah, fadzakir inna fa'atiz zikra, maka berikanlah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu, ya, bermanfaat, bagi orang yang menerima peringatan itu, ya, berdakwah. Izbil Quran, berikanlah peringatan dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran, Pak, ya. Kita bahas Al-Quran, kata Allah, fadzakir, berikanlah peringatan dengan apa? Dengan Al-Quran. Kita sama-sama saling mengingatkan, Pak. Membahas tafsir seperti ini, kita paham, ini Allah ngomong apa sih? Ini ayat surat Al-A'la kan sering kita dengar, Pak, ya, sering kita dengar. Ini Allah ngomong apa? Oh, ternyata Allah mengatakan seperti ini, ada perintah, ada larangan, dan seterusnya. Allah janjikan kepada kita surga, ya. Allah siapkan neraka bagi orang-orang yang berdosa dan maksiat. Allah menjelaskan kepada kita harus
harus baik ibadahnya kepada Allah, habluminallahnya baik, habluminanasnya ke orang tua, ke saudara, ke tetangga juga baik. Allah jelaskan di dalam ayat-ayatnya yang kita bahas setiap hari. Bapak kalau perhatikan, Pak, setiap kita pengajian tafsir, kalau perhatikan, ini diulang-ulang loh sama Allah, Pak. Iya enggak, Pak? Diulang-ulang, Pak. Ya kan? Menceritakan tentang surga, menceritakan tentang neraka, orang kafir, orang yang beramal soleh, balasannya seperti ini. Iya enggak, Pak? Kalau Bapak perhatikan, diulang-ulang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fadzakir, kata Allah, berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an. In nafa'atiz dzikra, ya. Jika peringatan itu bermanfaat, min tadzkiratin al-mazkur fi sayadzakaru, yakni wa illam tanfa' wa nafiha li ba'din wa adamun naf'i li ba'din akhar. Iya. Dari peringatan tersebut ya yang disebutkan pada ayat sayadzakaru mayakhsha, yaitu jika peringatan itu tidak bermanfaat, ya, ada orang yang enggak mengambil manfaat dari peringatan itu, tapi nanti ada sebagian lain yang lain juga menerima manfaat dari peringatan tersebut, ya. Kata Allah selanjutnya, sayadzakaru mayakhsha, ya, maka ya akan mengingatlah ya orang-orang yang akan mengambil peringatan tersebut, orang-orang yang takut. Ya khafullahu ta'ala ka ayati fadzakir bil qur'ani may yakhafu wa'id. Orang-orang yang takut, Pak, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima mengambil peringatan tersebut. Ya. Orang-orang yang Allah berikan hidayah, mendengar ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran, disebutkan nama Allah, maka dia akan bergetar hatinya, imannya naik, semangat ibadah, takut kepada Allah, takut melakukan dosa dan maksiat ketika mendengar ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagaimana di ayat fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id, sebagaimana ini dalam ayat yang lain, fadzakir, maka berikanlah peringatan dengan Al-Quran bagi orang yang takut ya dengan ancaman Allah. Ya, Pak, kita ya orang-orang yang kafir yang banyak dosa dan maksiat, Allah berikan ancaman segala macam supaya kita itu takut, supaya kita tidak melakukan dosa dan maksiat. Wa yatajannabuhal ashqa, kata Allah, dan ya menjauh ya orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka ya yaitu orang-orang kafir, mereka menjauh dari peringatan Allah. Ya, ay dzikra ayat surga janiban la yaltafit ilaiha. Iya. Di peringatan itu tuh mereka tuh meninggalkannya, kemudian mereka berpaling ya, mereka tidak mengindahkannya. Maka mereka adalah orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang kafir. Baik, waktunya habis, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya di ayat yang ke-12. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang kita pelajari bermanfaat ya, semoga ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah dan taufiknya kepada kita agar kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya, yang kita bahas bersama. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'ifata wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.